Banyak orang nggak sadar kalau mereka sering banget ditipu sama penjual sepatu kulit. So, this is why I am here. Welcome back to Shoepedia. Alright guys, balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia. Jadi di program ini gue bakalan sedikit cerita dulu tentang beberapa hari yang lalu pengalaman gue datang ke salah satu mall di kota Bandung ya. Jadi gue datang ke sana buat ngeliat koleksi-koleksi baru dari para brand-brand sepatu ternama. Terus gue masuk ke salah satu toko sepatu kulit lokal yang mungkin kalian sendiri nggak akan asing kalau misalnya gue sebutin namanya. Anyway, di sini gue gak bakalan sebut namanya ya. Jadi ketika gue masuk ke salah satu toko sepatu kulit tersebut, gue menyadari adanya penurunan kualitas dari material upper kulit yang mereka gunakan. Bahkan kalau misalnya kalian pegang sendiri, kalian juga bisa ngerasain kalau upper kulit yang mereka pakai ini bukanlah upper kulit asli yang bagus-bagus banget. Tapi si salesnya masih kekeh lah ke gue bilang kayak, ini kulit asli kok mas, kualitas premium, genuine leather, dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih genuine leather ini? Dan ada di peringkat keberapa kualitas material genuine leather ini di kasta dunia perkulitan? Kita bahas sekarang. Jadi guys, genuine leather ini adalah salah satu jenis kulit yang mungkin kalian semua bisa dengan gampang ya nemuin di beberapa pasar atau toko sepatu kulit lokal, atau mungkin sepatu kulit luar juga mungkin ada sih yang beberapa. Cuman, tapi kadang ada beberapa orang yang bertanya kenapa sepatu dengan material genuine leather ini punya harga yang cenderung murah atau bahkan sama dengan sepatu-sepatu berkulit sintetis. Bahkan si pedagangnya pun kadang-kadang meyakinkan kita dengan bilang kalau sepatu genuine leather ini adalah kulit asli, yang memang secara harfiah genuine leather ini adalah kulit asli, supaya meyakinkan kita sebagai customer buat makin yakin lah pokoknya buat beli sepatu kulit asli tersebut. Tapi sayangnya konsep penggunaan nama genuine leather ini nggak jujur sepenuhnya, dan bahkan seolah punya fakta yang ditutup-tutupin sama si penjual sepatu itu sendiri. Nah, buat mencegah hal yang tidak diinginkan ini, so gue di sini bakalan ngejelasin mungkin sedikit fakta mengejutkan tentang penggunaan konsep genuine leather ini. Tapi sebelum ke sana, gue mungkin bakal ngejelasin salah satu proses ya yang biasanya dilakuin sama beberapa brand atau pengusaha kulit buat ngeproses jenis kulit tersebut, dan dimana kulit yang biasa dipakai itu kulit sapi ya pada umumnya. Nah, gue bakal ngejelasin dikit. Jadi kulit sapi itu rata-rata punya ketebalan sekitar 6 sampai 10 mm ketebalannya, dimana ketebalan ini bisa disesuaikan tergantung sama kebutuhan si produsen, dimana produsen ini yaitu si pemilik brand itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya si customer ini pengen ketebalan kulit misalnya sekitar 1,5 mm, biasanya kulit yang diambil itu diukur 2 kali lipat dari permintaan. Misalnya pengennya 1,5 mili, diambilnya itu 3 mm, karena 3 mm ini bakal melalui proses-proses penyamakan dan lain-lain supaya kulit tersebut bisa dijadikan suatu produk atau item fashion. Pembelahan kulit sendiri biasanya dibagi dua, itu ada yang namanya top cut atau lapisan kulit atas, dan juga low cut, atau biasanya orang juga nyebutnya bottom cut gitu ya, lapisan kulit yang bagian bawah. Nah, pengambilan atau pengukuran kulit yang diminta itu biasanya diambil dari yang paling atas dulu. Jadi mereka ngukur mau berapa milimeter, ngukurnya pasti selalu dari yang paling atas ke bawah. Gak pernah para produsen kulit mengukur kulitnya itu dari bawah ke atas. Nah, dari kasus ini bisa disimpulin bahwa kalau misalnya si bagian atas atau top cut dari kulit ini adalah bagian terbaik dari bagian suatu kulit. Dimana bagian atas ini biasanya ada yang namanya grain atau serat, atau mungkin orang-orang Indonesia biasanya disebutnya urat-urat gitulah, urat-urat kulit. Kalau misalnya kalian tahu kulit-kulit yang berkualitas kayak gini, gue kasih lihat contohnya. Ini adalah serat-serat kulit yang cuman ada di bagian atas atau bagian top cut. Sedangkan untuk bagian low cut biasanya ini adalah kulit-kulit sisa. Kulit sisa yang akan diproses lebih lanjut untuk jadi material kulit selanjutnya, yang tentunya kualitasnya akan berbeda jauh sama yang bagian top cut. Nah, sekarang kita masuk ke
mungkin kelas-kelas kulit ya, kasta-kastanya. Jadi setelah kita belajar mungkin cara teknik pengambilan kulit yang baik kayak gimana dan juga bagian kulit mana yang paling baik, kita bakalan ngebagi bagian kulit ini jadi mungkin berapa ya? 5 bagian, sorry. Kalau misalnya ini bayangin adalah lapisan kulit. Di kulit itu biasanya terbagi menjadi 5. Jadi, tadi udah gue jelasin kalau misalnya kulit yang paling baik adalah kulit yang bagian atas. Biasanya dalam perkulitan ini dinamai dengan full grain leather. Ini bagian atas ini. Jadi full grain leather ini adalah bagian yang punya serat, urat, atau grain yang lengkap banget yang tadi udah gue sebutin, tapi biasanya teksturnya agak kasar. Tapi walaupun begitu, full grain leather ini secara ketahanan atau durabilitas bisa dibilang adalah bagian kulit paling kuat. Bahkan bisa bertahan sampai puluhan tahun. Di workshop sendiri, kita sering banget ngalamin kasus di mana justru yang rusak duluannya itu adalah jahitan-jahitan yang nyambungin si full grain leathernya ini. Jadi ini full grain leather, jahitannya duluan yang putus gitu dibandingin sama uppernya yang rusak. Jadi bisa dibilang full grain leather ini adalah bagian kulit yang top tier gitu. Intinya yang paling kuat, yang paling durable, dan juga yang paling mahal. Yang kedua, ini biasanya disebut sama top grain leather. Emang bingungin sih, dimana seharusnya dari namanya sendiri si top grain leather ini bagian kulit yang diambil paling atas harusnya. Tapi di dalam dunia produksi kulit, si top grain leather ini sering disalahgunakan sama beberapa produser brand. Jadi mereka emang ngambil bagian top, tapi bukan yang paling atas gitu. Jadi yang paling atas tetap disebut full grain leather. Yang untuk lapisan keduanya, tapi dari bagian kulit atas itu disebutnya top grain leather. Si top grain leather ini punya durabilitas yang nggak terlalu jauh sama si full grain leather, tapi tetap aja lebih rendah gitu kastanya di bawah, dan juga nggak punya serat atau grain yang lebih banyak dibandingin sama si full grain leather ini. Biasanya si top grain leather ini dipakai sama brand-brand kulit yang nyediain kayak sabuk, jaket, atau mungkin dompet supaya si customer ini punya barang fashion yang durable tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, si top grain leather ini sebenarnya dibagi dua lagi, guys. Ada yang top tier dari top grain leather, ada yang low tier dari top grain leather. Nah, berarti gini ya. Jadi pengambilannya bisa dibedain juga, dimana yang top tier dari top grain leather ini kualitasnya bisa mendekati sama yang full grain leather. Kalau yang bawahnya tentu lebih rendah, gitu aja sih sebenarnya. Tapi tetap aja keduanya juga bisa dibilang sebagai apa ya, top tier of leather grades gitu. Masih tetap bagus. Next, yang bagian terakhir dari top leather ya, top cut leather ini adalah namanya split leather. Split leather ini ciri-cirinya dia nggak punya serat atau grain kayak dua leather di atasnya, tapi biasanya diolah lagi buat jadi bahan suede atau nubak yang seperti kita tahu. Jadi kalau misalnya kalian punya sepatu-sepatu suede atau mungkin sarung tangan suede, itu biasanya dibikinnya dari split leather alias bagian paling bawah dari top cut leather. Yang keempat, kita masuk ke bagian ini ya. Ini baginya aja. Ini top cut, ini low cut. Nah, kita masuk ke low cut alias lapisan kulit yang kualitasnya sudah mulai menurun. Jadi di low cut ini ada yang mungkin seperti yang udah gue bilang tadi di awal, ini adalah genuine leather. Sebenarnya genuine leather ini apa ya, secara harfiah itu emang kulit asli, bukan sebuah tingkatan kulit. Jadi mau itu jenisnya full grain, top grain, split grain, tetap aja namanya genuine leather alias kulit asli. Tapi biasanya produk-produk yang dipakaikan nama genuine leather biasanya terbuat dari material kulit low cut supaya mungkin buat menarik minat konsumen terhadap produk mereka. Jadi sebenarnya si penjual ini nggak berbohong sepenuhnya, guys, kalau misalnya produk yang mereka jual ini adalah kulit asli. Tapi mereka nggak pernah ngejelasin secara detail tingkatan atau kualitas seperti apa kulit yang dipakai jadi genuine leather tersebut gitu. Apakah itu full grain, top grain, split grain, dan lain-lain. Dan walaupun secara teknis si bagian genuine leather ini bukan bagian paling bawah ya dari lapisan-lapisan kulit ini,
tetap aja kualitasnya tidak sebaik full grain leather, top grain leather, dan split leather. Dimana kadang-kadang kita merasa udah beli genuine leather nih, udah keren, udah bagus, ternyata kualitasnya biasa aja, bahkan cenderung jelek. Ciri-cirinya sendiri, genuine leather itu nggak punya serat atau grain dan juga nggak punya urat seperti potongan kulit yang top cut, yang dimana hal ini mempengaruhi sama durabilitas si kulitnya itu sendiri. Bahkan beberapa tipe genuine leather atau potongan low cut kulit ini perlu dilakukan proses lain supaya si kulit ini layak dijadiin sebuah item fashion. Jadi kalau misalnya kalian sering nemu penjual-penjual sepatu kulit yang pakai embel-embel ini dibuat dari genuine leather atau ya pakai bahasa Inggris dikeren-kerenin it's made from genuine leather tanpa bisa menjelaskan kualitas apa yang dipakai dari kulit tersebut, mendingan skip dulu deh. Emang bener sih produknya terbuat dari kulit asli, tapi bukan dari kualitas terbaik. Khususnya di Indonesia ya, mungkin gue bisa bilang kalau misalnya banyak banget, bahkan hampir semua penjual sepatu kulit yang pakai genuine leather, itu tidak bisa menjelaskan dari mana kulit mereka berasal, atau tingkatan kulit apa yang mereka punya. Mentok-mentok cuman bilang, ini kulit premium, gitu aja. Atau mereka cuman bilang, ini kulit asli, genuine leather, udah. Emang sih perlu gue akuin kalau misalnya kulit asli ini punya nilai eksotisme yang lebih ya. Tapi buat apa kalau misalnya kita milih kulit asli tapi dari kulit yang berkualitas rendah atau bahkan buruk? Ya tentu aja sebaiknya nggak jadi pilihan buat kalian sendiri gitu. Bahkan gue sempet nemu statement yang bilang kalau misalnya lebih baik beli sepatu kulit sintetis berkualitas baik dibandingin sepatu kulit asli berkualitas buruk. Menurut kalian gimana? Nah, yang terakhir ada yang namanya bonded leather. Jadi bonded leather ini adalah bagian atau lapisan kulit yang paling bawah alias sisa-sisa dari pemrosesan kulit-kulit yang bagian atas. Jadi setelah kulitnya dihabisin yang paling atas, sisa kulit yang paling bawah itu namanya bonded leather. Lapisan ini nggak punya serat atau grain sama sekali, jadi lapisan ini bakal rentan banget durabilitasnya. Dan bahkan bentuknya pun bukan potongan-potongan kulit, jadi cuman kayak kumpulan sisa-sisa kulit, lalu diproses, lalu ditambahin mungkin sejenis latex atau polyurethane, lalu bisa dijadiin produk-produk fashion yang bisa dijual selanjutnya kayak gitu. Jadi setelah bonded leather ini dikumpulin atau mungkin genuine leather juga termasuk, mereka biasanya diproses jadi sebuah item fashion. Ini namanya baru corrected grain leather. Jadi kulit yang sudah dibenerin gitu, didaur ulang dari sisa-sisa kulit yang sudah diproses. Nah, setelah nonton video ini mungkin kalian jadi paham banget kenapa istilah genuine leather di Indonesia ini sering banget disalahgunain sama para penjual sepatu kulit, terutama sepatu kulit yang menengah ke bawah. Karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan para customer buat meyakinkan mereka beli produk mereka gitu. So, pastiin untuk tanya terlebih dahulu kualitas seperti apa atau kualitas kulit seperti apa yang dimiliki sama produk sepatu tersebut. Kalau misalnya kalian emang ngincernya full grain atau top grain leather, jangan kekecoh sama yang namanya genuine leather. Jadi genuine leather ini adalah istilah ya seperti udah gue jelasin tadi, istilah-istilah yang dipakai sama penjual-penjual tidak bertanggung jawab untuk menjual produk kulit berkualitas rendah. So mungkin segitu aja video Shoepedia kali ini. Buat kalian yang mungkin pengen tanya-tanya apalagi nih tentang teknis sepatu atau mungkin teknis material di dunia persepatuan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Gue bakalan jawab di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Rick pamit undur diri, sampai ketemu di video Shoepedia berikutnya. Wow!